Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lalu Sabil Al-Faizin, biasa dipanggil Sabil, dari kelompok 19 dengan NIM F1D024100067. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang soal responsi modul 5, yaitu di mana tentang kita membuat suatu daftar keluarga, yang di mana kita bisa menambahkan eh, keluarga baru maupun anggotanya. Baiklah, tanpa berlama-lama, di sini ada beberapa aturan dalam soal responsi tersebut, yaitu yang pertama, kita tidak boleh menggunakan variabel global dan eh, fungsinya harus berada di dalam struct dan hanya menggunakan header IOStream. Oke, langsung saja di sini eh, yang pertama seperti biasa ada include IOStream dan using namespace std, dan di sini saya menggunakan struct anggota, ada namanya struct anggota, yang dimana isinya itu ada variabel bertipe string. Yang pertama itu ada nama, dan ini termasuk uh, struct of arrays. Jadi di dalam struct itu ada banyak array atau array. Jadi di sini yang pertama ada nama, itu juga termasuk array yang ukurannya 12. Ada nick, pekerjaan, alamat, agama, dan integer array yang bernama umur, yang banyaknya itu 12. Banyak indeksnya itu 12. Artinya kenapa 12? Karena di sini saya akan eh, mengasumsikan bahwa jumlah anggota dari satu keluarga itu maksimal ada 12 orang. Jadi, dan terakhir itu ada integer jumlah yang bukan termasuk array, karena di sini hanya untuk memuat di dalam satu anggota, di dalam satu keluarga itu ada berapa jumlah anggota keluarga. Oke, yang pertama di sini ada void tampil di dalam ini fungsi di dalam struct anggota, yang dimana gunanya itu untuk menampilkan daftar anggota di keluarga tersebut, misalnya keluarga pertama, keluarga kedua, keluarga ketiga, itu dia akan menampilkan anggotanya. Oke, pertama di sini jika jumlah lebih dari 0, artinya kalau jumlahnya 0 berarti artinya tidak ada yang harus ditampilkan karena tidak ada anggotanya. Jadi yang pertama, jika anggota lebih dari 0, jika ini memenuhi, maka ini akan membuat dua baris baru, yaitu menggunakan cout handle, dan ada fungsi for, di mana inti sama dengan 0, i kurang dari jumlah, i plus plus. Jadi dia akan berulang selama dia kurang dari jumlah. Jika di dalam keluarga itu ada 3 jumlah anggota keluarganya, dia bakal berulang sebanyak 3 kali. Oke, terus di dalamnya ada anggota keluarga ke I plus 1, yang dimana untuk menampilkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, itu ini titik 2. Ini gunanya untuk menentukan kita ingin menampilkan anggota dari keluarga yang keberapa, gitu. Terus setelahnya ada nama, slash t ini gunanya untuk tab ya, agar sejajar. Di sini kita masukin nama ke I. Oke, nama ke I, atau kita keluarkan nama ke I. Selanjutnya nick ke I. Lalu pekerjaan ke I, alamat ke I, agama dengan indeks ke I, umur indeks ke I. Jadi dia bakalan melihat alamat seperti ini, nama bla 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 ini sesuai indeksnya, yang dimana dimulai dari 0, indeks ke 0 yang pertama sampai ke terakhir, itu jumlahnya. Oke, baik. Di sini hanya untuk sebagai pengakhir saja. Selanjutnya ada struct kepala. Ini fungsinya untuk menampilkan kepala keluarga,
yang dimana isinya itu ada nama, ada nomor kakak, ada alamat, ada agama yang bertipe string yang merupakan array 12, dan ada integer yang bernama umur, jumlah, dan banyak, di mana umur dan jumlahnya termasuk array yang banyaknya ada 12. Banyak ini fungsinya untuk kita untuk menampilkan di program kita itu atau di aplikasi kita itu ada berapa banyak anggota kepala keluarga sih. Oke. Jadi dan di sini saya menggunakan eh, nested struct, di mana di dalam struct kepala ini ada lagi kita memanggil struct anggota yang namanya itu anggt yang bertipe array yang jumlahnya itu 12. Apa fungsinya ini? Ini berfungsi agar eh, di saat kita ingin menampilkan apa anggota keluarga, maka dia tidak akan bercampur dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya kita ingin menampilkan anggota keluarga dari keluarga yang pertama, maka yang keluar hanyalah di anggota keluarga tersebut. Tidak ada anggota keluarga yang lainnya. Baiklah, di sini di dalam struct kepala ini ada fungsi yang bertipe void yang namanya itu input kepala. Gunanya kita kalau ingin apa input kepala keluarga baru gitu, kita menjalankan fungsi ini. Pertama, masukkan detail kepala keluarga. Seperti biasa, masukkan nama kepala keluarga, nama banyak. Banyak ini gunanya nanti kita setelah kita deklarasi secara statis, maka banyak ini mulanya 3, karena kita menambahkan 3 kepala keluarga terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau menambahkan kepala keluarga baru, dia akan mulai dari indeks ke 3, karena indeks ke 0, 1, 2 sudah diisi terlebih dahulu. Jadi dimulai dari 3. Begitu pula dengan alamat, agama, umur, nomor kakak itu ke indeks banyak atau yang pertama di sini 3. Dan keluarga berhasil ditambahkan. Lalu banyak plus-plus. Jadinya artinya kalau kita ingin menambahkan lagi, dia akan mulai dari indeks ke-4, ke-5, ke-6, dan seterusnya. Setelah itu, fungsi kedua di dalam struct kepala ada input anggota, yang dimana di sini ada int pilih, gunanya untuk jika nanti kita milih anggota dari keluarga yang pertama atau kedua atau ketiga dan seterusnya, maka dia akan mengisi anggota dari keluarga itu saja atau keluarga keluarga tersebut. Di sini pilih min-min gunanya biar kita tidak perlu pilih min satu, pilih min satu, pilih min satu di sini agar dia mulai dari eh, misalnya kita pilihnya ini satu, berarti dia mengisi keluarga ke satu yang di mana indeksnya itu adalah 0. Jadinya dia akan berkurang satu. Kalau kita pilih keluarga kedua, maka keluarga kedua itu keluarga kedua itu disimpan di indeks ke satu. Jadinya pilihnya min-min biar menjadi satu. Oke. Terus ini ada input anggota, masukkan detail keluarga seperti nama, nik, pekerjaan, alamat, agama, umur. Di sini masukannya itu ANGGT yang ini ke pilih sesuai mana yang kita pilih. Jadi anggota dari keluarga yang kita pilih dot nama indeks ke anggota pilih dot jumlah. Jadi artinya di sini jika jumlah anggota keluarga sebelumnya itu 3, berarti di sini dia bakalan mengisi indeks ke 3 terlebih dahulu. Atau yang pertama dia akan mengisi indeks ke 3. Karena indeks ke 0, 1, dan 2-nya sudah terisi. Oke. Jadi, selanjutnya seperti itu semuanya. Dan anggota indeks kepilih dot jumlah ini plus plus. Di mana? Jadi artinya eh, anggota dari keluarga tersebut nambah satu itu bertambah sebanyak satu dan jumlah indeks kepilihnya juga nambah
ini jumlah indeks kepilihnya itu nambah. Oke. Jadi yang fungsi ketiga yaitu void tampil sama juga ada int pilih di mana di sini for int i sama dengan 0, i kurang dari 12, dia bakalan mengecek dari indeks ke 0 sampai indeks ke 12 karena maksimal tadi kita atur array-nya sebanyak 12. Jika di sini pilih sama dengan i plus 1, misalnya pilih yang kita masukin 1, jadi 1 sama dengan 0 ditambah 1, 1 dia bakalan mengeluarkan kepala keluarga indeks ke 0. Begitu, itu fungsinya. Di sini sistem CLS untuk membersihkan layar. Di sini ada nama kepala keluarga, nama KI, nomor kakak KI, alamat KI, agama KI, umur KI. Ini berarti gunanya untuk menampilkan kepala keluarga yang kita pilih tersebut. Oke, sesuai pilihan kita. Di mana pilih ini nanti ada di bawah kodenya. Selanjutnya di int main, di sini kita akan menginisialisasi secara manual gitu. Ada kepala keluarga. Jadi saya ada variabel bernama keluarga yang bertipe data kepala. Di mana di sini ada struct kepala. Terus kita inisialisasi manual pertama keluarga dot banyaknya itu 3 karena kita inisialisasi manualnya itu atau statisnya itu ada 3 banyaknya kepala keluarga. Pertama ada Andi, Budi, Rudi, bla 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 seterusnya. Di dalam setiap apa kepala keluarga itu ada 3 anggota keluarganya. Oke, ini untuk anggota keluarganya ada 3 bla 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 seperti ini. Ini untuk eh, inisialisasi statisnya dari nama, nik, pekerjaan, alamat, agama, umur, dan jumlahnya itu 3. Nah, di sini ada perulangan while true. Selama dia true, maka ada int pilih sama pilih satu daftar keluarga. Dia di sini fungsinya for ini untuk menampilkan daftar keluarga yang tersedia dan nomor kakaknya, nama dan nomor kakaknya. Lalu di sini ada menu tampilkan detail keluarga atau input data keluarga dan keluar. Jika dia pilih satu, maka masukkan kita switch pilih. Jika dia pilihnya satu, masukkan nomor keluarga yang ingin ditampilkan dan pilih satu. Dan ini untuk mengecek keluarga mana yang bakalan ditampilkan. Misalnya keluarga yang pertama, maka di sini 0 tambah 1 itu 1 sama dengan pilih. Pilih itu tadi kita sudah coba 1. Berarti di sini ada integer pilih 2. Dia akan menampilkan uh, keluarga, kepala keluarga yang indeks ke pilih 1. Dan anggota keluarga ke I tampil. Oke. Dan di menunya ada input data keluarga atau keluar. Di sini kalau dia pilih 1, maka keluarga.input anggota dia bakal input anggota ke pilih 1. Ke pilih 1. Oke. Selanjutnya sistem post, sistem CLS, break. Kalau dia pilih 2, dia bakal input keluarga, data keluarga baru. Keluarga input kepala keluarga baru. Sistem post dan CLS. Oke. Mungkin kodenya segitu saja. Kita langsung coba saja. Mulai. Oke, di sini yang pertama ada daftar kepala keluarga. Ada Andi, Budi, dan Rudi. Dan nomor kakaknya sebagai berikut. Misalnya kita mau tampilkan detail keluarga. Masukkan nomor keluarga yang ingin ditampilkan. Saya kita pilih satu, maka dia akan menampilkan
si keluarga dari Andi ini. Nah, nama kepala keluarga Andi, nomor kakak 123, rumah bla bla bla, dan anggotanya itu ada 3. Yang dimana pertama ada Wima, Sabib, Rahma, dan berikutnya. Oke, coba kita keluar terlebih dahulu. Kita keluar. Nah, kita coba tampilin yang kedua. Nah, di sini ada Budi, kakak 122, bla bla bla, dan anggotanya ada Surti, Bondi, dan Kim Soyun. Dan kalau kita pilih 3, maka akan menampilkan keluarga si Rudi. Nah, ada Rudi, nomor kakaknya sekian, alamat sekian, agama, umur, jumlah anggota keluarga 3, ada Selin A, Perbokiu, ada Dodohi, dan lainnya. Oke, kalau kita pilih 2, maka kita akan dialihkan ke void input kepala. Yang dimana misalnya di sini uh, Frit, alamat tinggi, agama Islam, umur 19, nomor kakak 342. Keluarga berhasil ditambahkan, maka otomatis di sini akan menampilkan keluarga si Frit di keempatnya. Nah, kalau kita ingin mengaksesnya 4, nah di sini ada detail kepala keluarganya dan nomor kakak dan lain sebagainya, tapi belum ada anggotanya karena kita belum tambahkan. Jadi jumlah anggotanya itu 0. Nah, sekarang coba kita tambahkan satu lagi. Ada alamatnya Mataram, agama Buddha, satu, nomor kakak, bla bla bla, juga harus ditambahkan. Oke, dan jika kita akses lagi, keluarganya masih 0. Oke, gimana kalau kita ingin menambahkan anggota keluarganya? Maka kita tampilkan detail keluarga yang keempat, misalnya si Frit. Nah, kita input data keluarga, input anggota di sini misalnya Rusdi, nicknya bla bla bla, kerjaannya kerja, alamatnya rumah, agamanya Kristen, anggota berhasil, keluarga berhasil ditambahkan. Jika kita lihat lagi di bagian uh, Sifrit, nah di sini ada anggota satu, jumlah anggotanya nambah, jadinya satu, dan anggota kesatunya itu yang tadi kita inputkan, begitu. Bagaimana kalau kita inputkan anggota dari yang statis tadi, yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu Andi, Budi, atau Rudi. Coba pertama kita detail keluarga, kita tampilkan Andi. Nah, sini kan sudah ada 3 anggota. Kalau kita ingin menambahkannya bagaimana? Sama saja. Jadi kita input anggota, pertama namanya Rita, lalu nicknya bla bla bla, pekerjaannya dosen, alamatnya Tetara, agama Islam, umur 32. Oke. Oke, coba kita cek punyanya si Andi, maka di sini keluarganya nambah. Jadinya anggota keluarganya ada 4. Karena tadi kita setelah menambahkan si Rita dan jumlah anggota keluarganya berubah jadi 4. Oke. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.